Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jabar, kembali lagi bersama Bolf di Podcast Ngariung, ngobrol asik dan inspiratif di Bandung. Dan tadi kita sudah melaksanakan kegiatan UMKM Goes to the Next Level. Dan sekarang kita akan bertanya-tanya nih tentang acara kita tadi dan juga peran Bank Indonesia dan juga bisa terhadap pengembangan UMKM, khususnya UMKM kuliner Go Ekspor. Pada episode kali ini, kita akan berbincang mengenai pengembangan UMKM di Indonesia, terutama terkait potensi terhadap UMKM kuliner. Mungkin bisa perkenalan dulu kali ya. Pertama dari Ibu Eka. Halo Sobat Jawa Barat, hai, saya Eka Mardiarti dari Singapura dan sudah sebagai perwakilan BISA, Business Indonesia Singapore Association. Dan selanjutnya ada Ibu Tanti. Halo, saya Tanti dari Bank Indonesia Jawa Barat, dari Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi Keuangan Daerah, yang tentunya berkolaborasi dengan Mbak Eka dari BISA. Dan tentunya Sobat Jabar, perlu kami informasikan peran strategis UMKM dalam perekonomian Indonesia, tentunya menjadikannya perlu untuk senantiasa mendapat perhatian dan tentunya juga dorongan agar terus berkembang. Bank Indonesia sebagai salah satu lembaga yang selalu konsisten terhadap pengembangan UMKM di Indonesia, tentunya perlu kita hadirkan untuk menambah warna dan cerita pada podcast kita kali ini. Dan baik, tanpa tunggu lama-lama, kita akan bertanya-tanya nih kepada Mbak Eka dan juga Ibu Tanti. Ibu Tanti, kita mau tahu nih tentang peran Bank Indonesia. Sebenarnya, mengapa sih Bank Indonesia konsen dengan UMKM? Ya, gini, Bob, teman-teman mungkin tahu ya, sobat-sobat kita, bahwa tugas utama Bank Indonesia itu adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, dan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Terus apa sih kaitannya Bank Indonesia mendorong UMKM dengan tugas utama itu? Nah, dengan BI melakukan pengembangan UMKM, khususnya UMKM di bidang ketahanan pangan, itu pada akhirnya nanti akan mengendalikan inflasi, khususnya inflasi volatile food atau pangan yang harganya berfluktuasi. Sementara pengembangan UMKM ekspor nantinya akan meningkatkan pendapatan cadangan devisa, sehingga pada akhirnya nanti akan memperkuat nilai rupiah terhadap mata uang asing, sehingga akan menjaga kestabilan nilai rupiah. Nah, UMKM sendiri, Bob, memiliki peran strategis terhadap perekonomian Indonesia. Nah, di tahun lalu, 2 tahun yang lalu, di tahun 2020, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa UMKM Indonesia ini memiliki kontribusi sampai 61% loh terhadap PDB nasional. Besar sekali ya Mbak ya? Terus pelaku usahanya, coba ada berapa persen? Hampir 99% itu pelaku usaha UMKM dari total unit usaha yang ada di Indonesia. Nah, tapi memang karena skalanya masih UMKM, mereka ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti misalnya akses pembiayaan untuk permodalannya, kemudian kesiapan digitalnya, dan akses pemasaran termasuk akses untuk pasar luar negeri, pasar ekspor. Gitu, Bob. Begitu ya Mbak, 61% kontribusi terhadap PDB nasional. Nah, selanjutnya tadi kan sudah sempat dibahas tuh untuk pertanyaan selanjutnya ini, apa sih program Bank Indonesia dalam upaya pengembangan UMKM tersebut? Boleh diceritakan dong Ibu Tanti? Boleh. Nah, khusus buat ekspor nih, UMKM ekspor ya, kita bisa mengambil pelajaran dari pandemi. Pandemi membawa dampak yang cukup menantang ya bagi UMKM, tidak hanya UMKM, bagi seluruh sektor usaha. Tapi ternyata UMKM yang ekspor dan UMKM digital ini justru relatif lebih survive, bahkan kinerjanya itu meningkat sejak pandemi ini. Nah, memang butuh semangat inovasi ya bagi UMKM untuk dapat berkembang usahanya. Nah, secara umum BI itu berpegang pada 3 pilar untuk pengembangan UMKM. Mungkin saya sebutnya 2K 1P ya, Bob. Ingat ya Sobat Jabar, 2K 1P. K pertama, korporatisasi. Apa sih itu?
korporatisasi itu kelembagaan UMKM. Nah, UMKM kalau bekerja sendiri-sendiri kan tidak ada partner, mungkin tidak ada mitra untuk diskusi, berkembang gitu ya. Nah, oleh karena itu kita dorong untuk membentuk kelembagaan gitu. Kalau bersatu dalam kelembagaan, nanti mereka memiliki ruang dan kekuatan untuk lebih berkembang lagi. Nah, kapasitas tentunya baik kapasitas produksinya sehingga ke pemasaran. Kemudian yang ketiga, P ya, tadi sudah 2K, yang P-nya itu tentu saja akses pembiayaan. Untuk keberlangsungan usahanya, mereka tentunya membutuhkan modal ya untuk beli bahan baku, membayar tenaga kerja gitu dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk UMKM berorientasi ekspor, ada 2 strategi yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dari sisi market atau kita menyebutnya pull strategi, dan dari sisi UMKM itu sendiri atau kita menyebutnya push strategi. Nah, untuk market driven ini atau pull strategi, kita ingin memastikan apa sih kebutuhan dari negara buyer terhadap produk-produk Indonesia. Nah, tentunya BI tidak bisa bekerja sendiri, perlu sinergi dengan stakeholders, antara lain dengan salah satunya dengan Mbak Eka dari BISA ini gitu. Nah, salah satu strateginya juga tentunya selain bekerja sama, kita juga mempertemukan UMKM dengan potensial buyer. Nah, adapun dari sisi push strategi, dari sisi UMKM-nya sendiri, tentunya kita harus mempersiapkan UMKM dengan capacity building, dengan pelatihan agar dari sisi kualitas produknya ya Mbak Eka ya, kemudian kapasitasnya, dan yang penting nih kalau dari ngobrol-ngobrol sama Mbak Eka, yang penting mereka bisa continue ya mensuplai produknya sesuai dengan permintaan dari buyer. Nah, seperti itu Bob besarannya program Bank Indonesia untuk pengembangan UMKM. Dan dengan bisa ini sebetulnya menghit 2 strategi ini. Jadi hari ini tadi kita sudah ketemu dengan UMKM yang keren-keren, dan secara tidak langsung kita juga melakukan capacity building kan, pengetahuan gimana sih menembus pasar ekspor gitu. Gitu, Bob. 2K, 1P, kemudian 2 strategi ya. 2 strategi. Push Pull dan push. Yes. Pull dan push ya. Tentu. Nah, ada pertanyaan nih. Yang ketiga, Ibu Sobat Jagar pasti ingin mengetahui, mengapa sih Bank Indonesia Jawa Barat melakukan kolaborasi dengan BISA terhadap pengembangan UMKM ekspor ini? Ya, sebetulnya kami Bank Indonesia membuka pintu kerjasama dengan berbagai pihak ya. Baik kementerian dan lembaga lainnya, dengan pemerintah daerah, dengan perbankan, asosiasi, maupun pihak swasta lainnya. Karena kami sangat menyadari bahwa sinergi dan kolaborasi itu merupakan kunci dalam percepatan pemulihan ekonomi. Nah, dalam hal ini kebetulan di awal tahun ini kami bertemu dengan BISA yang sudah cukup lama berkiprah dalam membantu UMKM Indonesia untuk dapat menembus pasar Singapura gitu. Dan BISA ini juga memiliki jaringan pemasaran, kapasitas, edukasi, dan pemberian dukungan pembiayaan dalam pengembangan UMKM. Gitu. Wow, berarti BISA ini sudah dilihat potensinya oleh Bank Indonesia bisa membantu UMKM khususnya di Jawa Barat. Begitu ya, Ibu Tanti ya? Iya. Baik. Begitu kira-kira obrolan kita dengan Bank Indonesia, tentunya diwakili oleh Ibu Tanti. Dan selanjutnya kita akan ngobrol langsung dengan BISA nih. Tentunya diwakili oleh Ibu Eka. Ibu Eka, boleh dong diceritakan BISA itu apa sih sebenarnya? Tadi sebenarnya Bu Tanti sudah sempat menyinggung nih sedikit. Boleh diceritain lebih panjang lagi? Oke, baik. Ya, BISA itu sendiri itu biasanya teman-teman bilang, apapun bisa. Apapun bisa. Tapi kita lebih, itu bahasa gaulnya ya. Kalau dalam bahasa bisnisnya sih, Bisnis Indonesia Singapura Asosiasi. Yang tadi Ibu Tanti juga sudah sounding ya, jadi didirikan dari tahun 2009. Kebetulan saya juga sebagai founder, salah satu founder dengan Pak Stefanus. Jadi waktu kita pertama ngumpul ngopi-ngopi dari awal mula 2009,
Jadi disitulah sesama Indonesia di negara asing ya, merasa kekeluargaan, kemudian kita dapat ide, yuk kita bikin perkumpulan Indonesia yang bantu untuk teman-teman yang mau explore bisnis ke Singapura, atau yang dari Singapura mau explore ke Indonesia. Jadi bisa sebagai jembatan nih untuk menghubungkan kedua negara ini di awal. Jadi mulai dari bisnis matching, bisnis event, itu kita selalu adakan secara regularitas. Nah, tahun 2021 kemarin, jadi kami diajak kerjasama oleh HO Supermarket sebagai pembeli langsung yang mencari produk Indonesia untuk dimasukkan ke supermarket dengan 52 cabang di cabangnya supermarket ini, mulai dari ukuran Mega Mart sampai Mini Mart. Ya. Jadi intinya sih mereka konsepnya mau memasukkan produk-produk dari mancanegara. Dan kebetulan di Indonesia belum ada. Dan karena Indonesia pasarannya sangat besar, tadi Ibu Tanti juga sudah sounding ya, lebih dari 60%, bahkan 90% itu dikontribusikan ekonomi di Indonesia oleh UMKM. Ya. Jadi itu luar biasa, sampai miliaran jumlah UMKM di Indonesia. Nah, pembeli di Singapura, HO Supermarket ini kewalahan. Waduh, saya harus masuk ke Indonesia segitu besarnya. Kemudian mereka datang, ada yang WhatsApp pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, ya kan? Dan mereka pun bahasa Indonesia nggak bisa, gitu, kewalahan. Jadi kebetulan mereka tahu bisa, sudah mempunyai jembatan atau database untuk teman-teman dari Indonesia. Jadi disitulah kita mulai kerjasama MOU dari tahun November kemarin. Dan akhirnya kami baru fokus nih untuk mencari produk snack dulu, karena itu sebagai permintaan dari HO Supermarket. Tapi nantinya kami akan masukkan juga omni-channel yang lain. Oke. Mungkin untuk yang sekarang yang sudah kita lakukan di Bank Indonesia Jawa Barat adalah untuk program kuliner di bidang makanan ringan dulu. Betul. Nanti akan lebih luas lagi kalau kerjasama lagi dengan Bank Indonesia Jawa Barat. Betul. Jadi bisa di handicraft nantinya juga. Ya. Jadi pembinaan dari BI ini yang akan kita kerjasama untuk sebagai kurasi awal dari pembimbingan Bank Indonesia. Kemudian nanti kurasi kedua itu dari BISA. Baik. Dan tentunya Sobat Jabar, kami informasikan nih, kalau untuk hari ini yang kita laksanakan dengan BI Jabar, tentunya berkolaborasi juga dengan 3 instansi nih, Mbak Tanti, yang tadi sudah kita laksanakan. Yang pertama, ada dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, terus yang kedua, dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dan juga dari Dekranasda Provinsi Jawa Barat. Tentunya produk-produknya dari seluruh Jawa Barat. Dan sudah dikurasi dan memunculkan 26 produk. Ya, salah satu di antaranya, beberapa di antaranya ini ada nih. di sini nih. Nah, mau nanya lagi nih Bu Eka, tentunya kita masih kepo-kepo nih. Program yang dilakukan oleh BISA apa saja sih? Maksudnya untuk membantu UMKM, programnya apa saja begitu? Jadi nanti untuk beberapa produk yang sudah terpilih, next-nya itu kita akan langsung MOU dengan UMKM langsung atau supplier langsung. Dan kemudian dari situ, itu MOU-nya akan diberikan 1 tahun kontrak. Nah, 1 tahun kontrak itu kita akan tetap melakukan inkubasi, pembimbingan, supaya nanti untuk kemasan-kemasan ada perubahan apa, regulasi perubahan apa, itu nanti kita tetap infokan. Jadi dari inkubasi 1 tahun itu kami sudah pastikan pembelian PO itu minimal 3 kali memang. Jadi itu sudah dipastikan teman-teman atau sobat UMKM ini akan berkembang selalu. Jadi ekspansi ke luar negerinya nantinya juga tidak hanya di Singapura saja. Itu nanti bisa ke Middle East, Australia, dan juga kita sudah ada demand dari New Zealand. Jadi Singapura itu akan sebagai hub untuk pemasokan produk, dan dari situ kita bisa ekspor kembali di mancanegara yang lain.
Nah, jadi inkubasi dalam 1 tahun ini bisa diperpanjang kembali. Nah, inilah sobat-sobat mungkin yang bisa berusaha gitu untuk jangan pantang menyerah ya, karena walaupun memang kemasannya belum ready, itu tidak apa-apa. Kalau nanti sudah ada demand atau produknya unik, monggo silakan langsung aja diberikan produk katalognya, dipromosikan. Jadi supaya nanti database-nya masuk, kalau sudah masuk dilihat, terpilih, itu baru masuk ke kurasi. Jadi tetap ada pembimbingan selalu begitu. Jadi contohnya ini seperti untuk jus ya. Ya, untuk saat ini memang kita sudah ada permintaan juga, cuman dari segi dokumentasi nanti kita lihat kembali apakah sudah komplit atau belum dan sebagainya. Baik, baik. Berarti bukan hanya Singapura, tapi dari Singapura juga bisa memfasilitasi juga ke negara-negara lain, mancanegara lainnya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih, Ibu Eka. Bagaimana sih peluang pasar UMKM kita? Dan tentunya tadi yang sudah dipajang di stand-stand atau di booth-booth di acara kita hari ini. Jadi aku lihat sih tadi luar biasa ya, sempat kagum juga ternyata hampir semua lah ready go to ekspor ya, atau sudah ready UMKM go naik kelas, go internasional begitu. Jadi sudah beberapa malah tadi juga udah MOU ya, karena memang sudah ada permintaan dari produk itu, dan paling nanti kita tinggal kurasi sedikit untuk kemasannya. Tapi secara ini sih sekilas ya, kemasannya memang ya sudah hampir 80% ready lah. Tinggal nanti di polish aja sedikit ya gitu. UMKM Jawa Barat ready global. Go global. Go Okay. internasional. Go internasional. Udah naik kelas lah. Naik udah kelas lulus. ya. Berarti hampir 80% syaratnya sebenarnya sudah terpenuhi. Ya. Boleh dong diceritain Mbak Eka? 80% syarat. Untuk 100% syaratnya apa aja sih? Dari segi dokumen nih, dokumennya sudah ada PIRT, halal, BPOM atau belum. Itu yang 3 paling utama ya. Kemudian dari segi kemasannya ini apakah bisa dimodifikasi nantinya dari segi bahasa, nutrisi fact, kemudian tambahan barcode seperti ini. Nah, itu juga salah satu syarat untuk dikemasan yang perlu diakomodasikan begitu. Kemudian ketiga dari segi produksi. Produksinya apa sudah ready nih? Berapa banyak nih kuantitas yang bisa diproduksikan dalam waktu sehari, seminggu, sebulan, biasa seperti itu. Jadi kita tahu, takutnya nanti kalau ada pemesanan 1 kontainer tapi produksinya hanya bisa sampai setengah kontainer. Nah, itu perlu diinfokan kembali gitu ke bisa, dan nanti kita bisa kerjasama dengan Bank Indonesia atau bagaimana untuk permodalan dan sebagainya. Oke, tadi kita sudah mendengar berarti ada beberapa syarat, mungkin nanti sebenarnya sudah ada syarat-syarat ke luar negeri hampir sama berarti yang baik kayak. Dan ketika tadi ada nih, wah belum punya barcode, belum punya ini, kira-kira dari bisa ada fasilitas untuk membantu. Kalau tadi kan kita sudah ada capacity building, itu kan termasuk kapasitas juga, memberitahu mereka fasilitas-fasilitas apa saja. Mungkin kalau dari bisa nggak difasilitasi hal tersebut, begitu Bu Eka? Kalau kita nanti bisa kita berikan referensi kontak, kemudian prosesnya seperti apa, kita bantu arahkan untuk pembimbingannya, misalnya ke barcode, nanti kita referensikan websitenya di mana. Tapi untuk pendaftaran dan sebagainya memang harus dari UMKM-nya langsung, karena datanya UMKM yang punya, dan itu sangat confidential ya. Sangat confidential, oke. Baik. Pertanyaan terakhir nih, Ibu Eka. Hari ini kan kita sudah bekerja sama nih. Bagaimana sih pesan-kesannya terhadap BI Jabar nih, Ibu Eka nih? Hari ini bagaimana coba? Waduh, ini sangat ini sekali ya. Aduh, senang-senang sekali gitu loh. Tadi itu wow banget gitu acaranya, dan benar-benar memfasilitasikan teman-teman, sobat-sobat di Jabar untuk membantu mempromosikan produk go internasional. Luar biasa gitu.
Dan makanya ini salah satu kehormatan untuk bisa menjadi mitra Bu ya dengan Bank Indonesia. Jadi supaya nanti kesananya semakin banyak teman-teman atau sobat-sobat yang bisa go internasional ke Singapura. Awalnya dulu sampai nanti mungkin ke mancanegara yang lain. Begitu. Jadi kami targetkan untuk program ini kita sudah seleksi paling minimum 10 produk untuk sudah di MOU-kan dan next-nya untuk proseskan PO pertama. Baik, berarti minimum 10, tapi tidak membatasi hanya 10, Enggak. bisa 20, ratusan, bahkan ribuan. Betul, ini Betul. hanya untuk pilot project awal Oke. pertama untuk ngejar bulan Ramadan dulu ini season. Dan nantinya teman-teman yang belum kepilih di tahap awal ini jangan berkecil hati, jangan marah, jangan ngambek sama BISA sama Bank Indonesia. Tetap selalu ikut acara event, kemudian selalu ada update untuk improvisasi dari segi kemasan dan sebagainya, diinfokan selalu, dikirim update produk katalog atau marketing kolateral atau marketing di sosial media selalu di-share. Jadi dari situ kita akan lihat kalau nanti pembeli sudah ready, ada permintaan, oh kita sudah ada database-nya, begitu. Nanti tinggal, oke Bu, Pak, mari MOU, sudah ada nih peminat, begitu. Baik, Sobat Jabar, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama Ibu Tanti dan juga Mbak Eka di podcast Ngarium, ngobrol asik dan inspiratif di Bandung. UMKM Jabar, bisa. UMKM Jabar, go ekspor!